pada hari ini tanggal 3 Juli 2025 dari pihak masyarakat Kalimantan Barat, terutama di Retok Acin, datang ke tempat saya di kantor gubernur, ruangan wakil gubernur pada hari ini, menyampaikan beberapa kasus. Namun demikian tentu kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Saya masih himpun kasus ini, masih pelajari. Diduga di SMP 4 Kuala Mandor B, Desa Retok, Dusun Retok Acin, Kabupaten Kuburaya, di sebuah sekolah yaitu SMP 4, diduga terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru. Nah, tentu saya sebagai wakil gubernur Kalimantan Barat, kalaulah ini benar terjadi, saya sangat menyayangkan karena ini jelas mencoreng dunia pendidikan. Tentu dunia pendidikan ini harus menjadi satu tempat yang aman bagi putra-putri kita, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA, harus menjadi tempat yang aman sampai ke perguruan tinggi. Karena orang tua, murid, semua tingkatan menitipkan anaknya di sekolah untuk memperoleh pendidikan. Nah, kalau sampai terjadi hal-hal yang seperti dilaporkan kepada saya, tentu sangat disayangkan. Tentu saya juga menghimbau, ini sudah ada melapor ke Polres Korea atas nama kemudian ada salah satu tenaga honorer yang juga ikut berpartisipasi mengajar di SMP 4 Kuala Mandor B, yaitu saudara Dionysius Diodemus. Ini tenaga honorer diberhentikan dengan alasan efisiensi tenaga honorer. Namun demikian, Dio ini melapor juga sebetulnya ke Polres atas tindakan rekan-rekannya di sekolah. Tentu kita tidak ingin terjadi hal-hal seperti ini. Jangan efisiensi dijadikan alasan untuk melindungi sebuah tindakan. Saya juga menghimbau kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya agar segera memproses hal ini, karena ini mencoreng dunia pendidikan. Jangan dibiarkan, kalau ada benar jangan dibiarkan. Saya pikir kalau ada oknum tenaga pengajar atau guru yang melakukan tindakan asusila, itu tidak ada toleransi. Pak Gubernur bersama saya, kemarin Pak Gubernur menyampaikan waktu pelantikan P3K, ada dua hal yang tidak boleh dilanggar. Bukan hanya guru, tapi seluruh ASN. Satu, narkoba. Yang kedua, asusila. Jadi dua persoalan ini tidak ada toleransi di Provinsi Kalimantan Barat. Tidak ada toleransi. Oleh sebab itu, dugaan kita pada hari ini, apabila benar, tentu saya ingin Dinas Pendidikan Korea segera ambil tindakan terhadap oknum guru yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual. Nah, juga melakukan tindakan atas atasan yang bersangkutan, yang diduga juga melakukan pembiaran, bahkan memberikan perlindungan. Ini tentu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Saya juga menghimbau kepada Polres Kuburaya agar segera melakukan langkah-langkah hukum, pemeriksaan, penyidikan, sampai kepada proses penuntutan dan sebagainya. Bila kasus ini benar adanya. Jadi kalau Deo, saya pikir saya sangat prihatin dengan Deo. Dia sebagai tenaga honorer, dia orang setempat, gara-gara dia melaporkan lalu dipecat, tapi alasannya bukan pada kasus yang sama. Ini sesuatu yang mengalihkan tuduhan. Jadi bukan karena Deo melapor, tapi karena efisiensi anggaran. Nah, tapi sesungguhnya analisanya ini gampang sekali, karena Deo melapor, Deo diberhentikan. Jadi jangan terjadi seperti ini. Nah, semoga saja ini bisa cepat selesai. Tapi saya sebagai wakil gubernur Kalimantan Barat
saya tidak akan mentoleransi, sesuai dengan arahan Pak Gubernur juga, tidak akan mentoleransi 2 kasus ya terhadap seluruh ASN. Tidak ada toleransi. Yang pertama kasus narkoba, yang kedua kasus asusila. Ini diduga kasus asusila. Saya pikir juga ini tidak ada toleransi kalau ini benar. Jadi saya minta kepada para penegak hukum periksa, panggil, ya, kemudian kepada diberi perlindungan kepada saksi, panggil, proses, dan tegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini memang tidak ada toleransi. Jadi sekolah ini harus kita bersihkan, dari praktek-praktek seperti ini. Kalau ini terus terjadi, tentu tidak ada lagi tempat aman bagi putra-putri kita untuk menempuh pendidikan. Apalagi ini di daerah terpencil, di Retok sana ya, karena pemerintah mendirikan sekolah di sana dalam rangka mendekatkan pelayanan pendidikan untuk masyarakat, agar masyarakat Retok Aceh bisa menempuh pendidikan di tingkat SMP. Tapi kalau suasana pendidikan seperti ini tentu juga tidak akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Saya kira itu jauh dari harapan kita. Oleh sebab itu, kalau ini terjadi, maka saya ingin SMP 4 Kuala Mandor B harus kita bersihkan dari tindakan-tindakan seperti ini. Dan saya mendukung ya pihak kepolisian, aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, ya, memberikan tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang diduga melakukan tindakan asusila.